Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dilalatu 'alal khairi wan nasihatu lil muslimin min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahimmul muhimmat fid din. Wadhalika sabilul anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin ar-rasyiqina fil ilmi wal yaqin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad, wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad, wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ballighu anni walau ayah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para segenap pengurus sahabat sahabat hijrah ya, yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, terlebih khusus kepada pembina sahabat hijrah sekalian. Mudah-mudahan hadir kita pada hari ini walaupun tidak bertatap muka dengan jasad, tapi insya Allah dengan secara online ini menjadi bukti bahwasanya kumpul kita nanti di sini dan nanti akan kumpul kita di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, kasih sayang dan ridha-Nya sehingga kita dapat berkumpul melalui online ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat hingga nanti di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut kepada salawat kepada baginda Rasul, saya ingin sedikit cerita. Dulu ada seekor burung pipih yang sering bertasbih, berzikir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan di setiap detik. Hingga pada suatu hari suara burung pipi ini tidak terdengar lagi tasbihnya, tahmidnya, zikirnya. Hingga datanglah beberapa malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, "Ya Allah, kenapa suara burung pipi, zikirnya, tasbihnya, tahmidnya tidak terdengar lagi di telinga para malaikat? Kenapa ya Allah?" Kata Allah berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, engkau akan mengetahui jawabannya sedikit lagi. Setelah ini engkau akan tahu jawabannya. Karena burung pipi tidak ada tempat bersandar kecuali kepadaku, dan tidak ada tempat mengadu kecuali kepadaku." Hingga betul kata Allah, tiba-tiba di bumi ada burung pipi yang terdiam, merenung, ibarat kata galau lah kata orang sekarang. Galau dia. Akhirnya Allah tegur, "Wahai burung pipi, ya Allah, kenapa engkau terdiam?" "Enggak ya Allah, ngomong aja kepadaku, aku ini adalah Tuhanmu." Lalu kata burung pipi, "Sesungguhnya begini ya Allah, aku memiliki sarang yang telah aku bangun berbulan-bulan, berhari-hari,
dan berjam-jam. Tapi ketika aku sedang tidur, tiba-tiba sarang itu terjatuh dan ditiup oleh angin dan diambil olehmu. Lalu aku terbang keluar untuk berpindah karena sarangku jatuh. Lalu kata Allah begini kepada burung pipih. Yang uniknya, wahai burung pipih, engkau tidak mengetahui sesungguhnya ketika engkau tidur di dalam sarang, begitu nyenyak, begitu pulas, sesungguhnya di bawah sarang tersebut, di bawah pohon tersebut, ada seekor ular piton yang besar dan mulutnya sudah nganga, sudah terbuka. Ia ingin memangsamu. Karena aku cinta kepadamu, karena aku sayang kepadamu, engkau sering bertasbih, sering bertahmid kepadaku, aku jatuhkan sarang itu agar engkau pindah ke tempat lain, agar engkau tidak dimakan oleh ular tersebut. Karena aku masih cinta kepadamu, biar engkau panjang umur dan bisa menghidupkan nanti anak-anak keturunan burung-burung tersebut. Nah, teman-teman sekalian, dari cerita ini, kadang-kadang yang pertama kita suuzon kepada Allah. Kadang-kadang menurut kita baik, menurut Allah belum baik. Dan kalau menurut kita buruk, tapi menurut Allah baik, itu lebih bagus. Kadang-kadang kita suuzon kepada Allah. Sama seperti burung pipih. Burung pipih ini menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan sarangnya itu karena Allah, karena kata burung pipih, karena Allah benci kepada mereka. Karena kata burung pipih, perkiraannya. Cuman kata Allah bukan gitu burung pipih. Kujatuhkan sarang tersebut supaya engkau selamat. Dari apa? Dari bencana yang engkau akan dimakan oleh ular. Itu yang pertama. Yang kedua dari cerita tersebut, kadang-kadang kita sebagai makhluk suka kurang bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang nikmat yang begitu besarnya, seperti kita berzikir, sholat, kita tiba-tiba kita sering istiqomah, dan tiba-tiba kita meninggalkannya sedikit demi sedikit. Maka Allah tegur tuh kita. Tegurnya Allah kepada kita dengan memberikan suatu bencana, bukan karena Allah benci, bukan karena Allah kesal, bukan karena Allah marah, tapi Allah menegur kita dengan cara memberikan ujian kepada kita dalam rangka supaya Allah menyadarkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan dengan cara kita mengaji, bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadahnya, terus Allah tambah nikmat tersebut, sehingga nanti ketika kita akhir hayat, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pujian kepada Allah. Lalu salawat teriringkan salam mari kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati, yang akhwat ataupun yang ikhwan, sebelum saya masuk kepada materi, saya ingin menyampaikan bahwasannya yang ngomong ini belum tentu orang yang baik. Bisa jadi orang yang mendengarkan itu yang lebih baik. Yang penting sama-sama kita menebarkan kebaikan di jalan Allah. Mudah-mudahan nanti kita mati dalam keadaan baik dan dikumpulkan bersama-sama orang yang baik di tempat yang baik, insya Allah. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dirahmatinya agama Islam di sisi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, maka agama itu ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khosirin.
Dan orang-orang yang memilih agama selain agama Islam itu termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Islam ini agama yang tinggi, agama yang dirahmati oleh Allah. Saking tingginya agama Islam, tidak ada satupun agama yang dapat menyainginya. Suruh kumpulin seluruh makhluk di dunia ini, suruh matikan agama Islam secara utuh, nggak bakalan mati agama Islam. Karena liyutfi'u nurullaha biaqwaihim. Suruh kumpulin semua umat-umat di luar Islam, suruh matikan agama Islam nggak bakalan mati. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama yang tinggi dan tidak ada agama yang dapat dirahmati oleh Allah kecuali agama Islam. Tetapi teman-teman sekalian, Islam ingin dimatikan oleh orang-orang di luar Islam tidak akan mati, seperti dicontohkan orang-orang yang berkumpul di suatu tempat, dia kesel sama matahari, dia kesel sama panasnya matahari, itu saking keselnya dia ngumpulin orang. Pengen ngapain? Pengen ngeludahin itu matahari karena saking keselnya. Suruh kumpulin itu matahari, suruh kumpulin itu orang-orang, suruh padamin matahari, nggak bakalan matahari padam. Karena apa? Malah akan kena terhadap mukanya sendiri. Begitu agama Islam. Pengen apapun itu orangnya, pengen madamkan Islam, gak bakalan akan padam tuh Islam. Akan tetapi malah akan celakanya kepada diri-diri mereka yang ingin menghancurkan Islam. Nah teman-teman semua, tapi Islam gak ada jaminan di negara kita. Islam gak ada jaminan di dalam diri kita, di keluarga kita dijaga oleh Allah. Kenapa? Makanya kita harus jaga, kita harus berjuang, kita harus kompak. Bagaimana agama Islam ini biar terjaga di Indonesia, biar terjaga di kampung kita, biar terjaga di diri kita, biar terjaga di keluarga kita. Salah satu cara yang efektif adalah dengan dakwah. Nah, ini baru kita masuk ke dalam materi dakwah. Teman-teman sekalian, apa sih itu dakwah? Dakwah itu kalau dari bahasa Arab menurut sesuai menurut bahasa, dakwah itu artinya da'a yad'u, mengajak. Jadi orang yang berdakwah itu adalah orang yang mengajak. Mengajak kemana? Mengajak kepada jalan Allah dan Rasulnya. Itu kalau menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah, dakwah itu adalah cara seseorang atau ulama mengajak seseorang kepada syariat Allah dan Rasulnya semata-mata lillahi ta'ala. Itu dakwah menurut istilah. Nah, kita harus tahu nih, kalau itu dakwah, apa sih perintah Allah dalam Al-Quran tentang dakwah? Dakwah ini, teman-teman sekalian, semua kita adalah pendakwah sesuai bidangnya dan profesinya masing-masing. Bidang saya di militer, polisi, tentara, maka jadilah TNI polisi yang ahli dakwah, yang berdakwah. Bidang saya dokter, maka jadilah dokter yang berdakwah. Bidang saya atlet, maka jadilah atlet yang pendakwah. Karena dakwah itu nggak mandang orang, nggak mandang siapapun itu profesinya, dia harus berdakwah sesuai bidangnya masing-masing. Ingat, dakwah itu nggak butuh kita. Ya, saya ulang sekali lagi, dakwah itu nggak butuh kita. Tapi semua dari kita butuh dakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, "Waman ahsana qawlam mimman da'a ilallah." Tidak ada satu perkataan yang lebih baik dari perkataan yang lain kecuali da'a ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila sholihah,
dan mengerjakan amal soleh, sholat, puasa, zakat, pergi haji bagi yang mampu atau umroh, itu amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan bahwasanya dirinya itu saya adalah orang mukmin. Saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Nabi, dan saya menjalankan segala syariat. Dan ini adalah pekerjaan atau sikap yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari pekerjaan yang lain. Nah, kalau kita udah masuk ke dalam ini, maka dakwah itu ada macam-macamnya. Coba nanti kita raba-raba, kita di mana sih kita dakwanya itu di bidang mana gitu. Apakah di bidang sendiri, di umum, ataukah di bidang sikap, perilaku, atau dan lain-lain. Saya membaca buku Majelis Ulama Indonesia membagi dakwah menjadi 6 bagian. Ya, Majelis Ulama Indonesia dari beberapa sumber membagi dakwah, macam-macam dakwah ada 6. Yang pertama, dakwah fardiyah. Ya, dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini adalah dakwah yang dilakukan oleh internal mandiri-mandiri orang. Kayak misalnya saya lagi nongkrong nih sama teman-teman di kafe atau di warkop atau di tempat tongkrongan lah. Tiba-tiba datang waktu adzan. Kita ngajak teman kita, yuk kita sholat adzan bentar. Nah, itu namanya dakwah fardiyah. Contoh lagi, misalnya kita ngajak teman kita buat ngaji, yuk kita ngaji ke majelis ta'lim ini. Nah, itu namanya dakwah fardiyah, dakwah yang dilakukan secara personal seseorang. Itu yang pertama, dakwah fardiyah. Terus yang kedua, ada dakwah namanya dakwah ammiyah. Dakwah ammiyah ini adalah dakwah yang dilakukan di tempat umum atau kalau bahasa kita di tempat masyarakat umum. Kayak contoh, misalnya saya dakwah di tempat umum khutbah Jumat, ataupun saya ceramah di tempat umum, ataupun saya memberikan nasihat-nasihat misalnya tentang perkawinan, tentang kematian di depan masyarakat. Itu namanya dakwah ammiyah, dakwah yang dilakukan secara umum. Terus ada lagi yang ketiga, namanya dakwah bilisan. Dakwah bilisan ini dakwah yang dilakukan dengan cara kita ngomong, public speaking. Terus misalnya kita berbicara dari satu orang ke lain, ngajak-ngajak yang kayak tadi, itu namanya dakwah bilisan. Sama contohnya kayak dakwah fardiyah, cuman dia lebih kepada lisan. Yang keempat, yang pertama saya ulang, dakwah fardiyah, dakwah personal secara seseorang, dakwah ammiyah, dakwah secara umum, terus yang ketiga dakwah bil lisan, dakwah secara lisan. Yang keempat ada namanya dakwah bilhal. Dakwah bilhal ini adalah dakwah dia nggak banyak omong, tapi perilaku dia, sikap dia itu bisa dicontoh. Kayak model, orang nih nggak banyak omong, diem, cuman tapi akhlaknya luar biasa, santun kepada orang, hormat kepada orang yang tua, sayang kepada orang yang lebih muda. Itu dilihatin tuh sama orang-orang, dicontoh sama orang-orang, dan orang-orang menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu namanya dakwah bilhal. Dakwah nggak pakai ngomong, cuman ngelihat doang, orang contoh, itu namanya dakwah. Dakwah dari perilaku, dari sikap. Itu ada orang yang dakwah kayak begitu. Ada lagi namanya dakwah bitadwin. Nah, dakwah bitadwin nih, misalnya ada orang ngomong, dia nggak bisa, dia mengasih contoh kurang bisa. Nah, dia punya skill yang sangat luar biasa. Apa skillnya? Skillnya ini bisa nulis, menyusun kata-kata menjadi beberapa kata dan bisa dipahami oleh orang. Misalnya kita bikin caption di Instagram, caption tentang kebaikan, dan tiba-tiba caption kita dilihat oleh orang lain, gitu. Orang lain pun termotivasi tentang caption kita. Nah, itu termasuk dakwah.
Cuman dakwanya bitadwin, dakwah dengan tulisan. Contohnya kita, saking kita punya skill menulis, kita bikin buku tuh. Misalnya buku tentang hijrah, buku tentang Islam, dan orang-orang melihat itu kemudian termotivasi, maka itu namanya dakwah bitadwin, dakwah dengan tulisan. Yang keenam, nih yang terakhir, dakwah yang terakhir, macam-macam dakwah. Ada yang namanya dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah ini adalah dakwah yang khususnya ini pendekatan. Maksudnya gimana? Misalkan saya punya teman yang nakalnya luar biasa. Mabok misalnya. Mohon maaf nih ya. Pokoknya segala macam pernah dilakuin sama dia. Kita mau dakwain dia nih. Kalau kita ceramahin dia di depan orang, dia kan malu. Kalau kita ceramahin dia di depan orang tuanya, dia juga malu. Maka yang orang kayak gini harus dakwanya bil hikmah. Dakwanya dengan pendekatan. Dekatin dia. Misalkan yuk ajak ngopi. Nah, kita cerita, dia cerita, ngungkapin semua perasaan yang pernah ada di dalam kehidupannya, sudah ada, dia minta usulan, kita kasih masukan ke dia, dan dia berubah. Nah, itu namanya dakwah bilhal, dakwah pendekatan secara face to face lah ibaratnya, orang per orang. Gitu. Ini 6 dakwah menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia tahun 2014. Ke bawah lah dari beberapa sumber. Nah, kalau kita udah tahu macam-macam dakwah, nah kita raba tuh dada kita. Kita bidangnya dakwanya di mana nih? Di bidang perorangan kah, fardiyah kah, atau di bidang amiyah kah, di bidang secara public speaking atau ngomong seperti kayak ini, atau bidang-bidang bitadwin tadi dengan cara tulis, atau bilhal dengan kita nggak ngucap, kita nggak nulis, cuman kita bisa ngasih contoh. Kita raba dada kita, di mana nih dakwah kita nih? Kalau kita udah tahu macam-macam dakwah, nah bagaimana sih cara menyampaikan dakwah dengan baik? Ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cara berdakwah yang baik itu udah diajarkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka berdakwalah kamu, ajaklah orang-orang kepada jalan Allah bil hikmah. Nah, ini saya baca dulu sampai akhir dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau mereka nggak mau kita dakwain, dia menolak, maka bantahlah mereka dengan cara yang baik. Wallahu a'lamu bimang dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang tersesat dan siapa orang-orang yang diberi petunjuk. Kita perintahin satu-satu nih di dalam ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi cara dakwah di jalan Allah yang pertama, yang paling fleksibel, yang paling bagus adalah bil hikmah. Hikmah itu dengan cara bijaksana. Sedangkan bijaksana itu bisa diraih, bisa didapat dengan cara kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat, perempuan dan laki-laki. Dari kapan dan sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari kita dibedong lagi sampai kita nanti dibedong lagi. Arti kata dari kita lahir sampai kita nanti meninggal, dikuburkan, dikafankan, dan disolatkan. Nah, kalau pengen kita berdakwah dengan hikmah, kita harus menuntut ilmu. Nah, ini nih, di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, dijelasin bahwasanya yang dimaksud menuntut ilmu, apakah semua ilmu wajib kita pelajari? Apakah semua ilmu psikologi, ilmu geografi, ilmu agama Islam, ilmu fisika, semuanya apakah kita harus pelajari? Syekh Al-Jarnuji di dalam kitab Ta'limut Ta'lim menjelaskan
bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu hal, ilmu yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan? Contoh, misalkan kita demen di ilmu agama, kita dalami ilmu agama. Kita demen di ilmu kedokteran, di ilmu bedah, kita ambil di bidang ilmu bedah kedokteran. Kita demen di ilmu misalnya bahasa Inggris atau yang segala baca sastra-sastra, kita ambil di bidang itu. Jadi yang dimaksud menuntut ilmu ini adalah ilmu yang kita sukai dan kita kuasai. Karena di dalam kitab juga dilanjutin tuh, afdolul ilmu ilmu hal, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dibutuhkan, dan wa afdolul amal hifdzul hal, dan sebaik-baiknya amal adalah orang yang rendah hati dan menjaga akhlak. Nah, kita dakwah itu harus dengan ilmu yang pertama. Terus di ayat selanjutnya, maksudnya di sebelahnya Allah bilang wal mau'idotil hasanah. Wal mau'idoh itu adalah cara kita memberikan nasihat kepada seseorang. Hasanah ini adalah kita memberikan nasihat kepada seseorang dengan cara yang baik. Jadi dakwah itu kita harus pakai bahasa yang baik, yang bagus, yang orang mudah mengerti. Misalkan, masa kita berdakwah misalkan dengan cara mengata-ngatain orang, dengan memfitnah orang tuh nggak boleh kayak begitu dakwah. Nah, dakwah yang diajari di dalam Al-Quran adalah dengan bahasa yang baik, dengan nasihat yang baik. Karena Rasulullah itu dulu dakwah itu bukan pakai argumentasi, bukan pakai sensasi ataupun pakai kemarahan yang sangat luar biasa. Jadi pakai akhlak semuanya. Terus kalau kita udah berilmu, kita memberikan nasihat, udah dengan cara yang baik, yang bagus, yang mantep, maka cara yang ketiga, kalau misalnya orang ini yang kita dakwain, dia nggak mau, dia menolak, malah kita dibantah. Kata Allah dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka tolaklah dia, bantahlah dia dengan cara yang baik. Jadi dengan cara yang baik juga. Jadi jangan kalau misalnya kita ditolak, malah kita ngomong, wah dengan kata-kata yang kasar, na'udzubillah min dzalik, itu nggak boleh di dalam Islam. Kita harus bantah dengan cara yang baik. Wallahu a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu kok siapa orang yang yang tersesat dan siapa orang yang diberikan petunjuk gitu. Kalau kita sudah berdakwah di jalan Allah dengan cara yang tadi, maka kepada siapa sih? Targetnya siapa sih kita harus berdakwah? Nah, ini kita sekarang masuk ke targetnya nih. Santai aja, relax, nggak usah tergesa-gesa, pelan-pelan. Nah, sekarang siapa sih target kita dakwah? Tadi kita macamnya udah tahu, terus caranya kita udah tahu. Nah, dua ini kita udah tahu, sekarang kepada siapa kita berdakwah ini? Dahuluin siapa orangnya gitu. Di surat, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. Allah sampai 216. 214 sampai 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa andir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada orang-orang kerabatmu. Kerabat itu siapa? Kerabat itu adalah orang-orang yang dekat kepada kita. Ibu kita, orang tua kita, teman kita, adik kita, kakak kita, sepupu kita, bibi kita. Maka kita harus berdakwah kepada mereka. Satu, dengan cara yang baik. Kalau kita udah berdakwah kepada mereka dengan cara yang baik, maka wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Kita harus bersikap tawadhu, rendah hati dengan orang-orang yang menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Jadi kita nggak boleh sombong. Kalau kita udah dakwah, kita nggak boleh sombong kepada mereka yang mungkin ilmunya itu di bawah kita, kita sombong. Wah, ente kurang belajar, kurang begini. Nggak boleh kita. Kita harus rendah hati kepada orang mukmin lah bahasanya lah. Orang-orang yang menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, nggak boleh sombong. Apapun itu ilmu yang kita punya. Dan kalau misalnya kita udah berdakwah kepada mereka,
terus mereka menolak. Caranya gimana? Kata Allah dalam Al-Quran bilangnya, cara ininya bersikap kita, fa'in asaika fakul inni bari'um mimma ya'malun. Kalau misalnya kita udah sampaikan apa yang kita sampaikan, tiba-tiba mereka membantah, bahkan membangkang, bahkan menolak, bahkan memarahi kita, ngomelin kita, maka katakanlah kepada mereka, fakul inni bari'um mimma ya'malun. Saya telah melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada saya. Selebihnya itu urusan antum-antum atau itu urusan kamu-kamu semua. Apa yang kamu kerjakan itu nanti haknya atau urusannya kepada Allah. Jadi udah tinggalin aja, kalau kita udah kewajiban kita udah kita jalankan sebagai mukmin yang ini berdakwah, balighu anni walau ayah, menyampaikan walaupun satu ayat, ya ini dengan cara mengingatkan mereka. Itu kalau udah kita sampaikan dia nggak mau, kata Al-Quran, ya udah tinggalin aja. Yang penting kita udah melaksanakan kewajiban kita. Terus Rasulullah juga dakwah itu 3,5 tahun secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bil Abil Arqam. Setelah itu baru Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Nah, kalau dari keluarga kita udah bagus, cara berdakwanya, keluarga pun ngikut, kita pun disenangi oleh keluarga, kerabat-kerabat kita, maka dakwah yang target yang kedua adalah fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Ini surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Maka dakwah yang target dakwah yang selanjutnya adalah fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Berilah peringatan atau sampaikanlah kepada orang-orang secara terang-terangan. Oh, ini dakwah perintah Nabi ini, dakwah secara terang-terangan. Jadi kita kalau di keluarga udah, terus kita sampaikan kepada orang-orang yang kita temui, mengajak kepada syariat Allah dan Rasulnya. Wa'arid anil musyrikin, dan kita kalau misalnya orang musyrik diajak nggak mau, anil musyrikin, kita berpaling aja dari mereka, tinggalin aja gitu, karena kewajiban kita udah kita jalankan. Nah, di ayat selanjutnya nih, janji Allah kepada pendakwah, inna kafaina kal mustahziin, sesungguhnya kami memelihara orang-orang yang berdakwah dari kejahatan dan dari fitnah-fitnah, perolok-perolokan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah. Jadi janji Allah itu, kita yang sebagai pendakwah itu kita dijaga sama Allah. Dijaganya dengan apa? Dengan penjagaan Allah yang sangat luar biasa. In tansurullah yang surukum, siapa yang menolong agama Allah maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah berdakwah, kita dijaga oleh Allah. Dan alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Siapa sih orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan penolakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu adalah orang-orang ma'allahi ilahan akhar, yang bersandar, yang mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasawfa ya'lamun, dan Allah mengetahui apa-apa yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah. Kalau kita sudah berdakwah dengan menjalankan yang tadi diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, menyampaikan walaupun satu ayat dengan kata-kata pengingatkan seperti mengajak sholat, maka janji Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh di sini juga adalah bisa jadi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan amal soleh, sholat, puasa, zakat, pergi haji, umroh, dan berdakwah di jalan Allah, itu mereka akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat luar biasa, yaitu dengan surga, yang dimana di dalam surga tersebut
di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha, dan orang-orang yang melakukan beriman kepada Allah dan menjalankan dakwah di jalan Allah, itu mereka akan kekal di dalam surga, khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Dzalika liman khasyya rabbah. Dan perilaku tersebut merupakan hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang masuk ke dalam surganya Allah dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini perkaitannya, kalau kita sudah berdakwah, insya Allah Allah janjiin surga. Sedangkan apa sih itu surga? Gitu kan bahasanya. Apa sih itu surga? Surga itu kalau kita bayangin dari ucapannya aja, kalau menurut ilustrasi kita tuh surga tuh udah yang enak-enak. Pasti teman-teman udah nganggap gitu. Wah, di surga makan tinggal minta, minum tinggal minta, terus dipijitin apa gimana gitu kan. Nah, saya ingin jelasin. Surga itu adalah tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang tadi dalam surat Al-Bayyinah. Sedangkan di dalam kitab Duratun Nasihin, Syekh Ahmad bin Utsman, beliau mengutip dalam kitab Daqaiqul Akhbar di bab jannah, di dalam bab surga. Surga itu ada 8 tingkatan. Kita bahas singkat, insya Allah. Surga itu ada berapa? Ada 8 tingkatan. Atau surga itu ada 8 macam. Gitu bahasa kerennya, bahasa simpelnya lah. Yang pertama adalah Darul Jalal. Surga tempat keluhuran. Ini saya pelan-pelan ya. Masalah macam-macam surga. Yang pertama tadi apa? Darul Jalal. Surga tempat keluhuran. Surga ini terbuat dari mutiara putih. Ini yang pertama, surga Darul Jalal. Yang kedua ada namanya surga Darussalam. Nah, surga ini adalah tempat keselamatan. Surga ini terbuat dari yakut, dan yakut itu semodel mutiara yang berwarna merah. Jadi dia terbuat dari yakut merah, mutiara yang di atas mutiara merah. Terus ada lagi namanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa ini adalah surga tempat berlindung. Nah, surga ini terbuat dari Zabardaj. Saya ulang, surga ini terbuat dari Zabardaj. Zarbardaj hijau. Zarbardaj itu hijau, itu semodel mutiara yang bukan warna putih, bukan warna merah, tapi dia khusus warna hijau. Nah, ada lagi yang keempat namanya Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi adalah surga keabadian. Kan ada namanya pohon khuldi itu. Kalau kita di surga, ini namanya ada Jannatul Khuldi, pakai kho. Jadi surga keabadian. Surga ini terbuat dari marjan warna kuning. Marjan itu semodel mutiara merah, cuman dia bercampuran dengan kuning, marjan kuning. Jadi bukan es marjannya, tapi ini marjan itu semodel mutiara, bukan es marjan, tapi marjan kuning. Jangan dibayangin nanti es marjan campur apaan yang warna kuning, alpukat apa-apa gitu, bukan. Tapi ini marjan itu semodel mutiara, mutiara warna merah, dia bercampuran kuning. Terus yang kelima ada namanya Jannatun Naim. Jannatun Naim adalah surga tempat kenikmatan. Ini surga ini terbuat dari perak putih. Ya, surga ini terbuat dari perak putih. Terus yang keenam namanya Darul Aqrar. Darul Aqrar ini adalah surga tempat menetap. Nah, surga ini terbuat dari emas warna merah. Kan kalau kita yang biasanya ngeliat emas kan ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Tapi di surga ada emas warna merah. Gitu. Nah, ada namanya satu surga yang terbuat dari emas merah, namanya surga Darul Aqrar. Terus lagi ada namanya yang ketujuh, surga Jannatul Firdaus.
Surga ini adalah surga tingkatan yang ketujuh, yang sedikit lagi paling atas. Teman, ada yang lebih paling atas lagi. Nah, surga Jannatul Firdaus ini adalah batunya itu dari zabarjat yang tadi itu. Zabarjat itu adalah semodel mutiara cuma di warna hijau, dan keramiknya itu wanginya itu terbuat dari misik. Wow. Kalau misik kan itu kan seberapa gram aja itu udah itu tuh misik tuh. Berapa mil aja tuh udah mahal tuh misik. Ini di surga ada surga namanya surga Firdaus, itu keramiknya terbuat dari air misik. Jadi wanginya wangi luar biasa gitu. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 ada namanya surga Jannatul Adn. Nah, Jannatul Adn ini yang tadi kita yang tadi kita baca itu Jannatul Adnin tajri dalam surat Al-Bainah. Surga Aden ini surga tingkatan paling atas di atas surga Firdaus. Jadi surga Firdaus di atas. Cuman yang paling atas lagi namanya surga Aden. Surga Jannatul Adn untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh gitu. Dikhususkan untuk para anbiya, para nabi, para ulama, para solihin gitu kan. Nah, surga ini yang paling istimewa, tingkatan yang paling atas, di bawahnya baru surga Firdaus. Pintunya itu antara pintu satu dengan pintu lainnya itu diibaratkan jaraknya itu antara langit dengan bumi. Itu luar biasa tuh, surga Aden. Jadi pintu satu sama pintu yang lain itu jaraknya itu antara langit dan bumi. Coba dah kita ukur dah coba. Surga sebesar apa itu surga tuh? Surga Aden yang paling terakhir. Terus surga Aden ini terbuat dari emas dan perak. Dan lantainya juga sama kayak surga Firdaus, dia terbuat dari air misik yang sangat wangi. Nah, itu macam-macam apa namanya surga di dalam kitab Daqaiqul Akbar, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kalau udah tahu macam-macam surga ada 8, dan di setiap surga itu ada 8 pintu. Kita singkat aja. Singkat tapi pasti. Apa tadi? Surga itu ada 8. Di setiap surga, misalnya surga Aden, surga Firdaus. Nah, misalnya surga Aden. Surga Aden itu ada 8 pintu. Surga Firdaus itu ada 8 pintu. Nah, 8 pintu itu ada namanya masing-masing. Dan khusus untuk orangnya yang diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu yang pertama, nih semuanya sama. Pengen surga mana aja, urutannya sama. Pintu yang pertama dikhususkan, pintu pertama dikhususkan bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dikhususkan untuk para nabi, untuk para rasul, untuk para anbiya, untuk para ulama, untuk para orang-orang soleh, dan untuk para orang-orang yang dermawan. Itu pintu yang pertama, bertulis la ilaha illallah. Terus yang kedua, sudah. Mohon maaf teman-teman, tadi ada yang nelfon. Mohon maaf teman-teman, tadi ada yang nelfon. Terus pintu yang kedua namanya pintu orang-orang sholat. Pintu yang kedua. Jadi siapa orang-orang yang sholat, terlebih khusus menyempurnakan wudhunya, itu dia bisa masuk ke dalam pintu yang kedua. Terus pintu yang ketiga itu dikhususkan untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Jadi misalkan ada orang nih, hartanya alhamdulillah banyak dan dikenakan zakat, kemudian dia mengeluarkan zakat, maka dia masuk ke pintu yang ketiga. Terus yang keempat ada namanya pintu khusus bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Semodel kayak orang dakwah, ini bisa masuk ke pintu yang keempat gitu.
memberikan berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu pintu yang keempat. Dan pintu yang kelima dikhususkan untuk orang-orang yang mengendalikan hawa nafsunya dari kesenangan sementara. Misalkan dia mengendalikan hawa nafsunya belum nikah dengan cara berpuasa, dengan cara segala macam apapun itu, terutama salah satunya puasa, itu dia bisa masuk di pintu yang kelima. Sedangkan di pintu yang keenam dikhususkan untuk orang-orang yang berhaji dan berumroh. Misalnya nih kita ada rezeki, kita haji, pergi haji, insya Allah Allah panggil. Kita umroh, insya Allah Allah panggil. Nah, kita nanti bisa masuk di pintu yang keenam. Nah, ini ada pintunya masing-masing. Berurutan di dalam surga, tunggang acak ternyata. Terus pintu yang ketujuh itu namanya pintu khusus orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya orang-orang yang berperang di zaman Rasul, di zaman tabi'in, sahabat, itu mereka jalurnya pintu khusus, jalur yang ketujuh, pintu yang ketujuh. Sedangkan yang terakhir, pintu yang terakhir teman-teman, itu pintu khusus orang-orang yang menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram. Terus berbakti kepada orang tua, menjaga silaturahmi dan beramal baik lainnya. Ini adalah pintu orang-orang yang ke-8 gitu. Dia beramal soleh, dia bakti kepada orang tuanya, terus dia baik, terus dia menjaga pandangannya. Nah, dia bisa masuk ke pintu yang ke-8. Itu pintu-pintu yang ada di dalam surga, dari macam-macam surga. Sedangkan di dalam hadis itu dijelaskan bukan serendah ya, bahasanya gini, bahasa kasarnya, serendah-rendahnya orang yang di surga itu memiliki satu rumah. Di dalam satu rumah itu ada 1000 pintu. Di dalam 1000 pintu itu ada satu ranjang. Di dalam satu ranjang itu, di setiap ranjang itu nanti ada bidadari-bidadari. Dan perempuan yang soleha, yang taat kepada suaminya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan segala perintahnya, ditaat sama suami, maka dia menjadi bidadari khusus untuk suaminya. Jadi teman-teman yang akhwat-akhwat, jangan putus asa, nanti di surga ada bidadari, berarti nanti saya nanti tersaingi oleh bidadari. Oh enggak, tetap antum-antum semua yang memang insya Allah menjadi orang yang soleha, taat sama suami, taat sama Allah dan Rasulnya, itu menjadi permaisuri khusus untuk suami, nggak ada yang bisa ganggu insya Allah. Bidadari nanti hanya menjadi pembantu-pembantu aja insya Allah. Itu di dalam surga insya Allah. Insya Allah itu akan kita dapatkan nanti ketika kita sudah menjalankan tugas kita di dunia ini, kita berpulang kepada Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah matikan kita ke dalam keadaan mati husnul khotimah, mengucapkan la ilaha illallah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting terakhir dari saya, dakwah itu lillah. Lillah itu niat lillah karena Allah. Wafillah, di jalan Allah. Mardatillah, nanti ketemunya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga nih konsep dakwah. Satu, lillah karena Allah. Wafillah, harus di jalan Allah, di jalan syariat Allah dan Rasulnya. Mardotillah, nanti insya Allah kalau kita dijalanin dua ini, kita dapat yang ketiga, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Dan apabila ada kata-kata yang baik, yang bagus, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sekali lagi, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung bersama. Mohon maaf juga sekali lagi, saya sampaikan, yang ngomong belum tentu orang yang baik. Bisa jadi orang yang mendengarkan lebih baik daripada orang yang ngomong. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang baik, berkumpul nanti
bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik, insya Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya tutup dengan satu ayat di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila saliham min dzakarin au unsa. Barang siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki, min dzakarin au unsa, dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Insya Allah, Allah akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum bi ahsana ma kanu ya'malun, dan Allah akan balas dengan pahala yang lebih baik lagi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Insya Allah. Mungkin cukup sekian. Makasih banyak buat teman-teman sekalian yang udah berkesempatan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa istiqomah terus di dalam ta'lim hingga akhir ayat. Dan Allah panggil kita lagi nanti dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mungkin itu aja. Sekian dari saya, kami serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair Ustadz. Afwan, sebelumnya kami izin untuk menyambut salah satu tamu kami, Ustadz Ezar. Beliau juga pemateri sebelumnya di SHS. Masya Allah, alhamdulillah bergabung bersama kita. Jazakallah khair. Ini salah satu penghormatan bagi kami semua. Ahlan wa sahlan Ustadz. Baik, izin kami melanjutkan kembali kegiatan sharing malam hari ini. Itulah tadi penyampaian materi. Silahkan kepada selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami batasi hanya 5 pertanyaan. 2 orang wakil on mic. Dilanjutkan dengan 3 pertanyaan di kolom chat. Saya ingatkan kembali jika ingin bertanya diharapkan sesuai dengan tema kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Afwan, kalau pertanyaannya ini di luar materi, karena emang urgent banget yang kayak pengen tahu bener atau enggaknya. Jadi, boleh nggak Ustadz kalau saya bertanya di luar materi? Tafadhol, kalau bisa anda jawab, insya Allah anda jawab. Jadi gini, ada salah satu anak santri itu bilang kayak gini, kalau anak hasil di luar nikah, itu kata dia boleh menikah dengan ayah kandung sendiri, dengan ayah biologis, karena ketika anak di luar nikah itu kan putus nasabnya gitu. Itu benar nggak Ustadz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang lagi pertanyaannya, Kak. Kurang ini saya. Misalkan salah apa? Satu anak santri bilang, ada salah satu anak santri itu bilang, katanya kalau anak yang lahir dari hasil di luar pernikahan, dari hasil zina gitu, itu katanya boleh menikah dengan ayah kandungan sendiri. Karena kan kalau anak di luar pernikahan itu nasabnya terputus gitu, Kak. Itu benar atau enggak? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan tadi keluar. Insyaallah. Oke, naam, Masya Allah, pertanyaannya sangat luar biasa. Kedengaran suara aneh teman-teman ya? Iya Ustaz. Nah, maaf dari keluar. Yang pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin sampaikan bahwasanya alhamdulillah juga ahlan ya Ustadz Ezar, beliau itu satu angkatan sama Ana di Maskanul Hufaz kemarin di cabang Cimanggis, Masya Allah. Terus juga di sini ada abang kelas kami di Pondok Pesantren Mahat Al-Ifisom, ada Ustadz Kotrul, beliau menyusup jadi memantau saya nih, Masya Allah. Izin Ustadz-Ustadz guru-guru sekalian yang lagi ini. Saya ingin menjawab yang tadi pertanyaan yang dilontarkan oleh saudari kita. Yang pertama, bahwasanya kullu maulidin yuladul ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini adalah dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Suci. Artinya suci di dalam keadaan diridhai oleh Allah dan dalam keadaan Islam. Ayyuwa dinanihi ayyuwa nisarihi au yumajisanihi, yang menjadikan dia orang Yahudi, Nasrani ataupun dia menjadi orang Majusi itu adalah orang tuanya. Nah, dari kata yang menjadikan orang tuanya itu Majusi, Yahudi apa Nasrani, sama seperti halnya orang yang melakukan zina, berhubungan intim, dia belum halal, kemudian melahirkan anak. Itu anaknya itu bukan haram. Ingat, nggak ada anak yang haram, ya, nggak ada anak yang haram. Semua suci. Yang haram itu sikap dan perilaku orang tuanya yang melanggar syariat Allah dan Rasul. Adapun anak, walaupun dia haram, maksudnya anak di luar nikah, tetap nggak boleh menikahi orang tuanya, ayahnya. Karena kenapa? Karena masih satu darah. Gitu. Walaupun nanti tidak bisa diwakilkan ketika akad nikah, gitu. Begitu saja sih. Ya, apakah terjawab? Saudari siapa tadi? Terjawab Ustadz. Soalnya kadang juga masih agak bingung karena kan emang nggak boleh gitu. Cuma kata dianya boleh karena dia kan santri yang lebih tahu ilmu dari saya rupanya. Makanya saya lebih nanya lagi gitu. Syukron Ustadz, jazakallah khair. Ya, intinya begitu, Masya Allah. Mungkin moderator boleh dibantu. Masya Allah, syukron atas jawabannya Ustadz, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan di kolom chat dari Ukhti Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara kita menanggapi seseorang ketika berbicara seperti ini? Ya, netral aja, jadi orang alim sekalipun gak ada yang berlebihan kayak kamu. Beliau ngomong seperti itu karena mungkin terlihat asing dan aneh di mata beliau hingga berujung dianggap berlebihan. Ya, mohon tanggapannya Ustaz. Oke, mohon izin. Misalkan ada orang gitu yang ngomong, kita melakukan kebaikan, ngajak kebaikan, dia ngomong udah netral aja gitu. Sekarang begini, setiap orang punya hak masing-masing. Jadi orang itu jangan termakan omongan dengan orang lain. Orang lain ngomong A, kita ikutin A. Orang lain ngomong B, kita ikutin B. Karena nanti di yaumil kiamah yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita. Kalau menurut kita baik, maka lanjutkan. Kalau menurut kita buruk, maka tinggalkan. Apapun orang ngomong kepada kita, hal sepele seperti itu, tinggalin. Dan kita terus lanjutin apa yang kita inginin. Insya Allah
orang baik akan bertemu dengan orang baik, dan insya Allah akan dijaga oleh Allah, ya Allah, akan dijaga oleh Allah yang maha baik. Intinya begitu. Mungkin segitu aja. Apakah terjawab? Nah, Ustaz, syukran. Masya Allah. Nah, Masya Allah, syukron atas jawabannya Ustadz, semoga dapat dipahami. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ukhti Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, ketika seseorang berdakwah di sosial media dengan tulisan ataupun video menggunakan musik DJ, apakah hal tersebut termasuk mencampur adukan hak dan yang batil, Ustadz? Mohon jawabannya. insya Allah. Mohon izin untuk menjawab. Misalkan ada seseorang, dia dakwah bitadwin dengan tulisan atau dengan video itu di sosial media, cuman musiknya musik DJ. Waduh. Kalau ini sikap penilaian dari Ana, kalau bisa seharusnya DJ itu kan dinilai dengan hal-hal yang tidak baik, gitu. Dengan hal-hal yang ya kurang disukai lah oleh orang gitu. Ada beberapa orang, cuman ada yang suka juga gitu. Nah, kalau bisa kita sesuaiin, kita dakwah agama kita, misalnya tentang Islam, maka lagunya yang harus Islami. Itu kan likulli makomun makolin, walikulli makolin makomun. Di setiap tempat ada ucapan, di setiap ucapan ada tempat gitu. Jadi semuanya itu ada tempat yang masing-masing. Jadi jangan sampai kita salah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu bisa menjadi fitnah atau bisa menjadi hal yang dibenci oleh orang-orang lain. Mungkin sekian gitu aja. Mungkin terjawab? Apakah terjawab? Masya Allah, baik, syukron atas jawabannya Ustadz, semoga dapat difahami ya Ukhti Nana. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ukhti Maulidah. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, Ana sudah menasihati saudara Ana yang pacaran, namun dia enggan mendengarkan. Padahal sudah berapa kali ditegur. Insyaallah tabarakallah. Misalkan kita sebagai seorang pendakwah sesuai bidang dan keahlian kita masing-masing, kita nasihatin kerabat kita atau saudara kita, misalkan yang hal-hal yang seperti itulah, pacaran misalkan, dan tiba-tiba ia menolak gitu, tiba-tiba dia marah gitu, nggak mau dibilangin. Sikap yang pertama adalah yang tadi dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, cuma di ayat 216 kita bilang fa'in alsaika, seandainya dia menolak dakwaan kita, ajakan kita untuk berbuat kebaikan, untuk meninggalkan semua hal-hal itu, fakul, maka katakanlah inni bari'um mimma ya'malun, maka katakan kepada mereka, aku sudah menjalankan apa yang sudah kewajibanku sebagai seorang muslim, selebihnya kuserahkan kamu kepada Allah apa yang telah kamu kerjakan saat ini. Mungkin itu aja, insyaallah. Dan kalau misalnya dia didakwain seperti itu, melawan lagi atau gimana lagi, intinya kita jangan bosan-bosannya mengingatkan mereka. Insya Allah entah dari ucapan yang mana dan hari apa dan jam berapa, insya Allah mereka bisa terketuk hatinya. Tapi yang penting intinya tadi terus istiqomah, ingetin dia, walaupun dia ngelawan ngomong-ngomong dulu, insya Allah nanti ada waktunya dia untuk berubah, insya Allah. Yang penting optimis saja. Mungkin itu jawaban dari Ana, apakah terjawab? Masya Allah, syukron atas jawabannya Ustadz, semoga dapat dipahami.
Selanjutnya ini dari Ukti Puitis. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya memang banyak kesalahan dan merasa saya tidak ada manfaatnya di dunia. Namun di saat saya melakukan kesalahan, maka Allah memberikan hukuman yang sangat ringan. Dan jika saya mendapatkan ujian, Allah langsung menyelamatkan saya hari itu juga. Apakah itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada saya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Insyaallah, tabarakallah pertanyaannya. Luar biasa. Ingat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita banyak berbuat maksiat, artinya itu tanda Allah cinta dan sayang kepada kita. Sebesar apapun dosa yang telah kita perbuat, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, rahmat Allah makin besar di hadapan kita. Jadi nikmat yang telah Allah berikan itu adalah sikap Allah sayang kepada kita. Jadi kalau Allah udah berikan sikap sayangnya kepada kita, maka kita sebagai hamba harus tahu diri, bahasa kasarnya. Harus peka kepada Allah. Oh, Allah udah sayang sama saya maksiat, cuman Allah masih ngasih saya rezeki napas, rezeki panjang umur, bisa jalan, bisa melihat. Karena kalau kita hitung-hitung nih, di rumah sakit aja napas itu, oksigen itu yang sebesar itu berapa juta. Nah, kita ini napas setiap hari. Kalau dihitungin sama duit, berapa banyak itu. Terus nikmat mata, di rumah sakit berapa banyak orang yang nggak bisa melihat, buta. Cuman kita alhamdulillah bisa melihat, bisa bedakan yang mana putih, yang mana merah, yang mana hitam. Tangan, berapa banyak orang yang tangannya buntung. Mereka pengen ngambil barang pakai tangan kanannya nggak bisa, tangan kirinya juga nggak bisa. Tapi Allah masih sayang sama kita, Allah masih bisa gerakin tangan kita. Ada orang punya tangan tapi tangannya nggak bisa gerak karena udah mati total, nggak bisa gerak lah. Ibaratnya udah nggak bisa gerak, cuman Allah sayang sama kita, Allah masih gerakin seluruh badan kita. Kaki kita bisa melangkah kemana-mana. Itu merupakan wujud rasa sayang cinta Allah kepada kita. Maka kita sebagai hamba, kita harus peka, harus tahu diri, harus sering dekat-dekat kepada Allah. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita buat, Allah bilang dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladina amanu, Qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah nggak bilang, pemabok, penjina, para pemain judi, slot, misalnya segala macam-macam. Allah nggak bilang, nggak dengan Allah sindir, bukan kata-kata yang buruk, tapi Allah bilang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Allah sindir dalam Al-Quran dengan kasih sayangnya dengan bahasa, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Wala taqnatu mir rahmatillah. Hai hambaku yang melampaui batas, janganlah engkau berputus asa atas rahmat Allah, atas rahmatku yang telah ku berikan kepadamu. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, sebanyak apapun dosa kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Yang orang kafir aja Allah berikan nikmat, apalagi orang yang Islam. Begitu. Mungkin sekian itu. Apakah terjawab jawabannya? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tanggapannya. Afwan, ini masih ada yang angkat tangan, Ustadz. Apakah masih ada waktu untuk dijawab pertanyaannya atau kita cukupkan? Mungkin boleh dibatasin aja pertanyaannya, biar tidak terlalu banyak apa berapa gitu, tergantung moderator. Boleh. Baik, kepada Akhi Ahmad Setiawan, kami persilahkan.
Ya, silakan. Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basyai'an, Ustaz. Ini ada masalah, Ustaz. Anak punya saudara akhwat ya. Qadarullah, beberapa hari yang lalu dia itu dijodohin sama duda anak dua. Ini nyata, Ustaz ya. Duda anak dua, terus dudanya itu nggak sholat, Ustaz. Nggak sholat, terus udah agamanya tuh bad lah, buruk lah. Nah, orang tuanya ini maksa, Ustaz. Kemudian saudara Ani yang akhwat ini kabur udah 3 hari, Ustaz. Itu ngatasinya gimana, Ustaz? Karena dalam keadaan ini Ani tuh linglung, terus dengan saudara Ani yang akhwat itu juga prihatin. Jadi mecahin masalah yang kayak gini gimana, Ustaz? Apakah boleh dia kabur kayak gitu, atau jadi sedih lihat akhwatnya. Kalau dia kan masih apa? Masih apa, belum pernah nikah ya, arti istilahnya itu masih jomblo gitu, tapi dijodohin sama duda. Kalau sama Ustadz mungkin bisa dijawab, Ustadz, kasus yang kayak gini, Ustadz. Syukron, jazakallah. Insyaallah. Yang pertama, sebelum saya jawab, ini ada penyusup lagi sebenarnya nih, Akhina Ahmad Setiawan, teman saya juga. Beliau juga salah satu talent, pernah jadi penceramah atau menjadi pemateri di Sahabat Hijrah juga nih. Beliau penyusup nih. Beliau mengetes saya sebenarnya. Beliau juga satu angkatan sama saya. Banyak teman-teman Mas Kanul Ufas atau teman-teman dari saya itu udah pernah ngisi di sini nih. Jadi penyusup beliau nih. Ngetes saya nih, jadi beliau nih ceritanya nih. Beliau lebih paham daripada saya gitu. Insyaallah. Mungkin beliau mau tes saya gitu kan. Cuman insyaallah dengan ilmu yang sedikit Ustadz yang saya yang saya peroleh, yang saya sudah pelajari. Jadi kalau misalnya orang udah bersuami istri dan ia dijodohkan gitu kan. Dan tiba-tiba di tengah masa kehidupan pernikahannya, tiba-tiba laki-laki ini gak sesuai dengan apa yang ia inginkan gitu, meninggalkan sholat, terus agamanya berantakan gitu. Maka dalam hal ini perempuan bisa mengajukan talak dan harus diwakilkan oleh wali gitu. Dia mengadukan kepada walinya. Walinya itu bukan orang tua saja, pamannya pun bisa, adiknya yang laki-laki bisa gitu. Yang penting kalau misalnya berumah tangga sudah tidak ada keserasian di antara keduanya dan bisa mengakibatkan salah satunya itu sengsara, maka mau nggak mau, walaupun talak itu hal yang tidak disukai oleh Allah, daripada dia makin sengsara, dia makin menjadi-jadi, takutnya mau nggak mau harus dilakukan talak atau perpisahan gitu. Mungkin itu aja, Ustadz Ahmad Setiawan. Mungkin antum yang lebih paham lagi dalam hal ini gitu. Mungkin itu dari ana, insyaallah. Syukron, Ustaz. Ana juga linglung. Ini keadaannya darurat ini, Ustaz. Nah, Masya Allah, Ustadz Ahmad itu ya, Ustadz. Beliau lagi di Bogor sekarang, lagi menempuh ngajar di pesantren bahasa Arab, khusus bahasa Arab. Insyaallah. Itu aja mungkin, Ustaz. Masya Allah, baik, syukron. Afwan, Ustadz, ana kirain bukan Ustadz Ahmad. Afwan. Baik, ini masih ada yang angkat tangan, Ustadz. Gimana 3 orang lagi? Boleh 2 pertanyaan lagi, biar genapin yang tadi 3 tuh. Boleh dipilih aja dari moderator. Kepada Ukti Trisda. Ukti ini apa? Silakan, Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustaz. Ana pernah dengar teman Ana ngomong kayak gini. Jika dalam pernikahan suaminya meninggal dunia, terus istrinya tidak kawin lagi,
tidak kawin lagi, apakah jika istrinya meninggal dunia juga, apakah mereka akan bertemu di surganya Allah? Mohon. Syukron. Nah, Masya Allah pertanyaannya nih, kalau diawali dengan pernikahan, pasti nanti sononya pasti ada ya pertanyaan kayak begini, Insya Allah. Ini ibaratnya begini, kalau bertanya kepada orang yang belum pernah merasakan teh manis, maka ia tidak bisa menceritakan rasanya teh manis. Cuman bisa jadi orang yang ditanya tentang teh manis, dia tahu karena pernah dengar dari orang-orang yang pernah merasakan rasa teh manis. Begitu juga saya ini sebenarnya belum berumah tangga, belum nikah juga, masih muda, masih panjang untuk meraih cita-cita. Pertanyaannya nih, pernikahan luar biasa sih. Mudah-mudahan ini buat pelajaran bagi saya untuk terus belajar dan menggali ilmu agama selanjutnya. Hal seperti ini, kalau misalnya ada suami meninggal, terus istrinya nggak nikah lagi, apakah nanti berkumpul di surga? Gitu. Bahwasanya sesuatu yang diawali dengan karena Allah, nikah karena Allah, dan terus ia tidak menikah lagi karena Allah, maka nanti udah janji Allah dan baginda Rasul itu akan dikumpulkan di surga. Yang tadi Anda bilang di awal tuh, bahkan nanti seorang istri yang solehah, sekalipun suaminya punya bidadari di surganya, maka yang menjadi bidadari utama dari semuanya itu adalah istrinya. Walaupun suaminya udah meninggal duluan, gitu. Istrinya nggak nikah lagi. Insya Allah akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Mungkin itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron atas jawabannya, semoga dapat dipahami. Apakah masih ada waktu, Ustadz? Boleh hiji wae satu lagi. Oke, baik. Tadi ada Akhi Arman ingin bertanya. Gak jadi Ustaz. Apa? Baik. Kepada Astagfirullah. Akhi Rudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Ustaz mau tanya Ustaz, misal dalam satu komunitas ya, komunitas dakwah misalnya, kemudian ada yang memfitnah seperti itu, atau menyebarluaskan informasi yang hoax terhadap saudaranya yang sekomunitas dakwah, itu cara kita menanggapi hal seperti ini seperti apa kira-kira Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukron. Insya Allah. Yang pertama sebelum saya menjawab, beliau, Insya Allah, ini kenalin teman-teman, beliau Ustadz Rudi, salah satu pembina organisasi di daerah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Bau-Bau, pembina Spirit Pemuda Hijrah beliau, Masya Allah. Ini sebenarnya beliau lebih paham dalam hal ini. Cuman beliau yang tadi saya bilang, beliau banyak ada beberapa orang yang memang menyusup ingin mengetes saya gitu. Insya Allah, Masya Allah. Ini ta'adus binikmah gitu. Kemarin kami di Bau-Bau Safari Dakwah bersama Ustaz Oki, ini beliau yang mengontrol dari semua acaranya gitu. Yang memalai itu beliau. Mohon izin Ustadz, mungkin dalam hal ini sebenarnya antum lebih ahli dalam hal ini. Apabila ada sebuah di organisasi, ada seorang yang menyebarkan hoax yang memang bukan sesuai fakta yang dialami oleh organisasi tersebut, maka
yang pertama kita sikapi adalah kita harus tabayun. Tabayun gitu, kita harus ngajak orang yang menyebarkan hoax ini, kenapa antum sebarkan hoax ini, maksudnya apa, dan kalau ditanya-tanya, kita diklarifikasi, baru kita diskusiin oleh teman-teman organisasi, kita cari jalan keluar yang baik. Insya Allah kalau kita didahului dengan tabayun, dengan bukan cara memvonis orang itu bersalah atau gimana, insya Allah dengan cara tabayun ini, itu juga di dalam Al-Quran dijelasin, insya Allah dengan hal tabayun yang baik ini akan memecahkan masalah yang luar biasa dengan hal yang baik. Mungkin itu aja Ustadz gitu. Mungkin syukron Ustadz Turidi atas pertanyaannya. Mungkin antum lebih paham Ustadz dalam hal ini. Kalau dari pribadi ana diajak tabayun dulu Ustadz. Terus kalau diajak tabayun maksudnya apa? Terus mungkin diskusikan oleh teman-teman. Mungkin itu aja Ustadz. Afwan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itu tadi pertanyaan terakhir dari Ustadz Rudi Afwan. Alhamdulillah waktu sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi closing statement yang akan disampaikan oleh Ustadz Sultan Setiawani. Untuk kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan atau memberikan kata-kata motivasi maupun kata-kata mutiara untuk kita semua. Insyaallah tabarakallah, mungkin closing dari Ana nggak banyak. Yang pertama, semua dari kita adalah pendakwah sesuai dengan bidang dan ahlinya masing-masing. Dakwah itu nggak butuh kita, tapi kita semua butuh dakwah. Siapa yang berdakwah pasti dia akan mendapatkan cacian, makian, fitnahan, bahkan hal-hal yang dapat membuat dirinya jelek di mata orang lain. Maka dalam hal ini nggak usah takut, nggak usah bimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah berjanji dalam Al-Quran, Inna kafaina kal mustahziin, dalam surat Al-Hijr. Siapa orang yang berdakwah, yang melakukan amal soleh, insya Allah sesungguhnya kami yang menjaga, kami yang memelihara, kami yang menjaga hingga akhir hayat dari kejahatan-kejahatan dan fitnah-fitnah perokan yang dilontarkan oleh orang-orang yang ingin menjelek-jelekan kita sebagai pendakwah. Begitu saja. Mungkin syukron, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung, buat guru-guru, buat teman-teman seperjuangan saya, teman-teman yang di luar yang baru gabung, ada dari teman-teman Spirit Pemuda Hijrah ataupun yang lain, ada teman guru-guru saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dalam berucap, dalam memberikan solusi atau pertanyaan. Yang ngomong belum tentu orang yang baik, tapi bisa jadi orang yang mendengarkan itu orang yang lebih baik. Tapi kita berharap kita terus menjadi orang yang baik dan nanti dikumpulkan oleh orang-orang yang baik di tempat yang baik, insya Allah. Mungkin itu aja dari saya. Semangat terus buat teman-teman yang taklim, yang berhijrah. Mudah-mudahan kumpul kita di Zoom ini atau di online ini nanti menjadi saksi. Mudah-mudahan kumpul kita yaumil kelak nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi closing statement telah selesai, maka kita masuk kepada sesi terakhir yaitu doa. Kepada Ustadz kami persilahkan untuk memimpin doa.
Insyaallah mengambil keberkahan majlis kita pada online pada hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, keinginan kita, semua urusan kita di dunia dan di akhirat dimudahkan oleh Allah. Dan segala apapun yang ganjel, yang gundah gulana di dalam hati kita, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar, mudah-mudahan Allah kasih jalan kemudahan, dan sampai nanti kita mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita beristighfar 3 kali dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbi ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrana wa taqassana wa da'watana fid dunya wal akhirah wa tamim tasirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المكرم ورسولك المعظم في كل عام وفي هذه عام وفي أحسن الحال. اللهم ارزقنا زيارة الحرام والمدينة والأقصى في كل سنة مع الأقربين ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا أزواجنا وذرياتنا وأولادنا من أهل القرآن من أهل القرآن من أهل القرآن الذين هم أخلك وخاصتك ولا تجعلنا من أهل المعصية. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.